Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa. Dan tidak lupa Bapak mengingatkan kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan. Di samping sekarang masih musim pandemi dan juga sekarang sudah masuk ke musim penghujan, jadi untuk menjaga kesehatan masing-masing. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Revan. Silakan Revan untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Memulai pelajaran, maka baiknya kita membaca doa dulu. Membaca doa mulai. Terima kasih kepada Revan yang telah memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Semoga dengan doa tersebut belajar kita dimudahkan dan kita tentunya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menginjak pembelajaran, Bapak akan cek dan yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Mutiara. Terus siapa lagi? Mutiara. Siapa lagi? Nata. Nah itu diharapkan semuanya nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kita doakan bersama-sama semoga yang belum bisa hadir karena sakit terutama semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi baru. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa anak-anak? Tentang haji dan umroh. Apa yang kalian tahu tentang haji dan umroh, atau apa yang kalian masih ingat tentang haji dan umroh? Haji itu rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke-5. Nah, kemudian termasuk rukun haji yang kalian pahami itu apa? Atau rukun haji seperti misalkan ihram atau tawaf. Coba pengertian dari tawaf itu apa? Tawaf yaitu mengitari Ka'bah atau mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali. Dan putarannya searah jarum jam atau berlainan jarum jam? Berlainan jarum jam. Nah itu sekilas tentang materi minggu lalu tentang haji dan umroh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, pelajaran ini sangat penting kita ketahui, kita pelajari karena kaitannya dengan asal-usul agama Islam ada di Indonesia
Sehingga pada akhirnya kita sekarang bisa memeluk Islam. Kita bisa bayangkan ketika pada saat itu tidak ada para mubalik atau para wali-wali yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia, tentu pada saat ini umat Islam atau umat bangsa Indonesia tidak akan seperti sekarang. Untungnya berkat pertolongan Allah mengutus para mubalik, para wali, sehingga Islam bisa sampai ke Indonesia ini. Nah, sebelumnya bisa kalian lihat di depan tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, ini kita mempelajari materi ini tentu ada tujuannya. Nah, tujuan dari mempelajari materi ini diantaranya kalian bisa menunjukkan perilaku toleran kepada sesama, karena itulah yang dicontohkan oleh para wali, oleh para penyebar agama Islam di Indonesia pada saat itu. Kemudian perilaku cinta tanah air, menumbuhkan cinta tanah air kita. Selanjutnya bisa menjelaskan alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Jadi kalian diharapkan setelah mempelajari ini bisa menjelaskan alur perjalanan Islam di Nusantara, awalnya dari mana sehingga sampai ke Indonesia sekarang. Selanjutnya mampu menjelaskan biografi singkat Wali Songo. Nah, bisa kalian lihat di depan di smartboard, kalian bisa lihat ada gambar dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kemudian yang ketiga, mempelajari ini diharapkan kalian bisa menelaah cara-cara dakwah Islam di Nusantara. Jadi cara-cara dakwah apa saja yang mereka lakukan ketika menyebarkan Islam di Nusantara. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya nanti kalian membuat sebuah peta konsep tentang alur penyebaran Islam di Nusantara. Jadi nanti salah satu tugasnya kalian diminta untuk membuat peta konsep tentang alur penyebaran Islam di Nusantara. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini, pada materi ini. Kemudian gambaran materi. Nah, bisa kalian lihat pada materi berikut, pada gambar yang ada di depan ini. Sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Maka bagi kalian menjadi 3 kelompok. Silahkan 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok membahas tema-tema ini. Silahkan.
untuk presentasi kelompok. Saya dari Sipa dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Tema teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Teori India, Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh Dirjen yang lantas dikembangkan oleh hingga Sucipto Suparto ini meyakini Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Temanya Wali Songo. Nama-nama Wali Songo berikut adalah 9 tokoh Wali Songo. Nama asli, strategi, dan wilayah persebaran dakwahnya sebagaimana tuliskan Agus Sunyata. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Melalui berbagai macam cara dari juga terkait ajaran tasawuf. Sejarah masuknya ajaran Islam di Nusantara ditelangi sudah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Terima kasih atas presentasi kelompok yang telah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Apa yang kalian dapat setelah mempelajari materi ini? Apa? Tentang Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu ada berapa teori yang menyatakan masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara itu? Ada 4. Yang pertama ada teori India, kemudian teori Arab, teori apa lagi? Persia atau Iran kalau sekarang, dan yang terakhir teori dari Cina. Nah, itu teori-teori yang menjelaskan masuknya Islam di Nusantara. Bapak akan mengulas sedikit tentang materi yang tadi sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Pertama, tentang teori masuknya Islam. Ada teori Mekah, abad pertama Hijriah, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Jadi menurut teori ini, teori Mekah, Islam datang ke Indonesia langsung dari Mekah. Kemudian Wali Songo. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga, Wali Songo ada 9 di beberapa tempat, khususnya di Pulau Jawa. Kalau di Jawa Barat itu ada wali, hanya ada 1. Siapa wali yang ada di Jawa Barat? Yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu satu-satunya Wali Songo yang berada di Jawa Barat. Kalau yang lain itu banyaknya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, cara-cara dakwah di Nusantara. Nah, ini paling penting dari penyebaran Islam di Nusantara, yaitu bahwa penyebaran Islam di Nusantara itu berbeda dengan negara-negara lain, dengan bangsa-bangsa lain. Tidak seperti adanya Islam di negara misalkan Timur Tengah yang lain atau di benua Eropa yang melalui proses penaklukan atau peperangan terlebih dahulu. Kalau di Indonesia itu tanpa adanya proses peperangan, tanpa adanya proses penaklukan, tapi dengan cara-cara yang damai. Kemudian yang terakhir, silahkan ada lembar kerja, ada 5 soal yang kalian kerjakan. Terima kasih sudah mengerjakan lembar kerja yang menilai pengetahuan. Nah, pada kesempatan datang atau pada pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang perkembangan Islam, sejarah perkembangan Islam di Nusantara.
yaitu bagian tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Itu untuk pertemuan berikutnya, dan marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Rifan. Silakan. Belum pulang, marilah kita membaca doa mulai. Terima kasih, semoga semuanya sehat-sehat.